Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desri Herminda Putri, NIM 2109424 dari Keperawatan B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa sih sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan ribosom. Proses sintesis protein membentuk bahan baku yang disebut asam amino. Jumlah asam amino yang dibutuhkan dalam proses sintesis sebanyak 20. Hasil akhir dari sintesis protein adalah protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Tahapan sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Secara garis besar, sintesis protein dimulai dari DNA, pembentukan RNA, lalu penyusunan protein. Transkripsi merupakan proses pertama dalam sentrodogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. DNA terletak di dalam nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di bagian ribosom. Itulah kenapa DNA membutuhkan mRNA yang berfungsi sebagai pembawa pesan agar kode genetik dari DNA bisa sampai ke ribosom. Jadi, tugas mRNA di sini adalah menyalin kode genetik DNA dan membawanya menuju ribosom untuk proses selanjutnya. Proses transkripsi dalam sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai mRNA. Tahapan pertama pada transkripsi adalah inisiasi. Faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untaian DNA asli. Tahap kedua yaitu elongasi. Pada proses elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang terbentuk. Tahapan terakhir pada transkripsi adalah terminasi. Proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Setelah untaian mRNA benar-benar selesai disintesis, maka transkripsi dihentikan dan mRNA akan terpisah dari cetakan DNA. Salinan mRNA gen yang baru terbentuk akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetakan biru untuk sintesis protein selama proses translasi. Urutan sintesis protein selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemah kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuen A, U, G dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi lengkap. Yang kedua, elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kode secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Dan tahapan terakhir dari translasi adalah terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, maka terjadi terminasi.
Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Itulah urutan tahapan sintesis protein pada nukleus dan ribosom. Protein baru yang terbentuk setelah proses translasi, kemudian dilepas dan kompleks translasi terpisah. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.